diri, nama saya Hajatusia Zahra. Saya Rita Amelia. Saya Amel. Saya Fahrian. Selamat menonton. Kerajaan Gorontalo merupakan salah satu kerajaan yang berada di timur Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi bagian selatan. Kerajaan ini berbasis kerajaan Islam atau kesultanan dan memiliki ibu kota gitu ya. Zaman sekarang disebutnya mungkin ibu kota yang berada di Sumbawa. Dan kekuatan militer dari kerajaan Gorontalo ini nggak bisa disepelekan guys, karena Belanda saja menganggap bahwa kerajaan ini bukan kerajaan ini memiliki kekuatan militer yang benar-benar kuat sekali sampai Belanda tuh menyampingkan musuh-musuh atau kerajaan-kerajaan lain yang ada di Indonesia. Jadi kerajaan itu benar-benar dipertimbangkan sekali saat Belanda mau menaklukkan kerajaan ini. Apalagi kan waktu Belanda mau naklukin itu kebetulan masa pemerintahannya itu Sultan Hasanuddin yang terkenal dengan kekuatannya yang benar-benar overpower gitu. Dan sampai Belanda juga kan menjuluki Sultan Hasanuddin, yaitu ayam jantan dari timur. Dan itulah yang membuat kerajaan atau kesultanan Goa ini menjadi kerajaan yang dipertimbangkan kekuatannya oleh Belanda. Selain itu, Gorontalo memiliki kekuatan ekonomi perdagangan yang sangat kuat. Kesultanan ini memiliki pelabuhan perdagangan internasional yang terletak di Sumbawa, pesisir Sulawesi Selatan. Kawasan Sumbawa dijadikan pula sebagai pusat pemerintahan Gorontalo serta kawasan yang menampung pedagang internasional. Latar belakang perlawanan Gorontalo. Kejayaan Gorontalo ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669 Masehi membuat posisi VOC di kawasan Indonesia bagian timur menjadi terancam. Rivalitas antara Gorontalo dan VOC semakin meruncing dan bisa terelakkan. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan di Indonesia pada tahun 2012, karya Daliman, latar belakang peperangan VOC. Latar belakang perlawanan Goa terhadap VOC diantaranya: yang pertama, VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Sumbawa. Yang ketiga, untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukannya dengan memerintah kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Yang keempat, sedangkan di lain sisi, VOC menggunakan politik Divide et Impera dengan meminta bantuan Arung Palaka dan Kesultanan Brunei. Yang kelima, Arung Palaka menerima permintaan dari VOC dengan alasan ingin membalas kekalahannya atas Gorontalo dan merebut kembali kemerdekaan Brunei. Perlawanan Gorontalo terhadap VOC. VOC di bawah Jesus Spelman membawa sekitar 1.900 pasukan dan 21 kapal armada perang, ditambah pasukan Brunei di bawah kepemimpinan Arung Palaka. Peperangan terjadi sekitar 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bongaya. Isi dari perjanjian tersebut adalah: 1. VOC diperbolehkan untuk memonopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. 2. Semua orang asing di Gorontalo diusir kecuali VOC. 3. Gorontalo membayar biaya kerugian peperangan. 4. Beberapa wilayah di Gorontalo diserahkan terhadap VOC.
Wonosobo dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri dan meninggal pada tahun 1670. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi di sini kita lagi ngevlog ya guys. Ini namanya Rian, ada Revi, ada Asya, Ame, Yulu kami. Iya. Hai guys. Tolong. Ini memorinya habis aja dari. Nah, gitu Marian. Geser Marian. Hai guys. Hai guys. Assalamualaikum. Jadi di sini kita akan Diamlah. Apa sih Kelvin mau? Kelvin. Mau pesenin ya. Hai guys. Assalamualaikum. Hai guys. Assalamualaikum. Kita akan melanjutkan perlawanan gua. Sebelum kita mulai, di sini anggap. Hai guys. Assalamualaikum. Hai guys. Assalamualaikum. Marian ayo. Jadi